Sore Bapak Ibu semuanya. Kita kembali lagi bertemu di series presentasi dari pusat-pusat penelitian di ITB. Jadi mungkin untuk teman-teman Bapak Ibu yang belum tahu, ITB itu punya 32 pusat dan pusat penelitian yang sangat bervariasi. Jadi ada misalkan Pak Zeli ini kepala pusat kajian halal. Kita juga punya pusat artificial intelligence, ITB udah punya. Dan kali ini kita akan mendengarkan sharing dari Kepala Pusat Penelitian Nanoscience dan Nanoteknologi. Nah, 32 pusat-pusat penelitian itu sekarang terkoordinasi di bawah satu lembaga baru di ITB yang namanya LPIT. Jadi Lembaga Pengembangan Ilmu dan Teknologi sejak 2022 itu menjadi adik bungsunya LPPM dan LPIK. Jadi tapi tugasnya LPIT lokusnya terbatas dalam pengelolaan pusat dan pusat penelitian. Jadi saat ini kita akan mendengarkan sharing dari Pak Fenardi sebagai Kepala PPNN, dan mungkin untuk memberikan sedikit introduction, PPNN ini sejak LPIT berdiri itu kita membuat ya bisa dibilang quote unquote rankingan ya, berdasarkan luaran dari setiap pusat dan pusat penelitian. Nah, PPNN ini salah satu yang memang luaran khususnya terkait publikasi itu sejak 2022 setidaknya selalu merupakan pusat penelitian dengan luaran terbanyak ya untuk publikasi internasional, khususnya lagi yang top tier ya, Q1 dan seterusnya. Jadi kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Fenardi. Ini judulnya ini ya sangat saintifik sekali ya, ada bahasa Latinnya. Tapi mungkin untuk lebih lanjut kita dengarkan dari Pak Fenardi. Mangga Pak. Ya, terima kasih. Tes. Terima kasih banyak untuk pembukaannya Pak Gren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita doakan kita selalu sehat, juga ITB bisa selalu yang terdepan. Ya. Mungkin izinkan saya untuk memulai. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang Quo Vadis ini apa artinya, kita mau kemana lah? Anda mau kemana gitu ya? Jadi kalau di sini judulnya adalah Nano Center dan Nanoscience itu mau kemana? Jadi saya berikan ini sebenarnya bukan ide saya, ini ide dari sahabat saya, Pak Muhammad Kemal Agusta dari Teknik Fisika. Oke, saya mulai saja bahwa nama saya Profesor Fenardi Suwendo, SSIMN dari program studi kimia, dan saya kebetulan ditunjuk jadi kepala PPNN dan baru di awal tahun, jadi mohon maaf dengan segala kekurangannya, jadi pasti presentasinya akan mengecewakan gitu ya. Oke, kita mulai saja. Itu kan mengecewakan kan. Oke, yang pertama-tama nano itu apa sih? Nano kalau kita lihat adalah suatu ukuran ya, atau kita boleh bilang kalau di dalam matematika mungkin 10 pangkat minus 9, tapi kalau kita bilang ukuran ya berarti 10 pangkat minus 9 meter, dan kalau kita bayangkan bahwa rambut manusia adalah benda terkecil yang dapat kita lihat dengan mata telanjang, itu ukurannya lumayan besar 10 sampai 50 mikrometer, sedangkan nano jauh lebih kecil di bawahnya, masuk kepada rentang molekul-molekul kecil seperti DNA dan juga nanomaterial. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam center kita. Nah, mengapa kita mau membahas molekul-molekul kecil ini gitu ya? Mungkin pertama-tama kita definisikan dulu apakah itu nanoscience. Nanoscience sebenarnya adalah satu bagian dari ilmu yang mempelajari materi atau benda pada skala atomik dan molekul yang ukurannya itu kurang dari 100 nano. Tentu saja nanti kita batasi sampai batas sekitar 1 nano. Karena di bawah 1 nano nanti kita masuk kepada range atom ya, atau molekul. Jadi bukan masuk ke nanoscience lagi, tapi masuk ke chemistry. Jadi kita batasi di sana. Mengapa kita perlu ke sana? Karena material-material berukuran kecil nanti akan menghasilkan atau memperlihatkan perilaku yang berbeda, atau yang kita kenal sebagai sifat-sifat unik atau unique properties yang berbeda dengan material tersebut pada ukuran besar.
Nanti perbedaannya apa antara nanoscience dan nanoteknologi? Sebenarnya hanya perbedaan dari kemampuan untuk memanipulasi atau fine tuning dari materi tersebut. Jadi kalau nanoscience ya kita hanya belajar saja dan mungkin sudah ada kontrol tetapi belum terlalu istilahnya terlalu baik. Tetapi nanoteknologi diharapkan kita baik, jadi lebih ke fabrikasi nanti ke sana. Mungkin yang paling frontier sekarang adalah industri chip ya, semiconductor, karena kalau kita lihat mereka sudah siap-siap untuk pergi ke bawah 4 nanometer, sebagian sudah masuk ke 3 nanometer, mau masuk ke 2 nanometer, nanti saya cerita di bagian belakang, karena dia akan mendobrak hukum Moore. Ya. Oke, unique propertiesnya apa saja? Yang pertama adalah efek kuantum. Efek kuantum ini begitu terkenal, bahkan nanti kita jadikan sebagai salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk menimbulkan atau fenomena-fenomena baru yang berguna untuk device-device baru. Ya, jadi boleh dibilang salah satu dasar dari pengembangan nanoteknologi adalah untuk membangkitkan efek kuantum ini. Lalu yang berikutnya adalah efek permukaan, di mana begitu suatu benda kita kecilkan, tentu saja nanti permukaannya akan menjadi sangat luas. Dan nanti kita bisa menemukan bahwa kita bisa menemukan berbagai properties baru juga seperti reaktivitas dan yang lainnya juga meningkat seraya dengan ukuran yang mengecil. Lalu yang terakhir yang kadangkala dilupakan dari unique properties dari nanomaterial atau nanoscience yaitu adalah self assembly. Molekul-molekul kecil ini sekarang bisa berinteraksi satu sama lain yang sifatnya nanti akan mirip seperti molekul ataupun atom yang bisa berinteraksi secara intermolekular. Mereka karena sangat kecil nanti intermolecular forces-nya bisa cukup berperan dibandingkan kita bayangkan kalau benda-benda besar, misalkan kita punya gaya van der Waals, apakah tidak ada gaya van der Waals antara misalkan tangan saya dengan dinding misalkan, ada, tetapi dengan gaya-gaya lain dia tidak terlalu dominan, tapi kalau begitu ukuran saya sangat kecil nanti gaya van der Waals akan berperan sehingga bisa menimbulkan apa yang disebut sebagai penata ulangan atau self assembly atau penyusunan sendiri. Itu 3 sifat unik yang muncul ketika material itu kita kecilkan. Nah dari sana makanya teman-teman di Nano Center itu bekerja keras mencoba untuk menggabungkan 3 kekuatan yaitu karakterisasi, komputasi dan pengembangan material baru untuk berbagai aplikasi yaitu nano device, nano medicine, nano material for energy dan nano bio dan environment atau untuk lingkungan. Bisa kita bilang di awal mula kita bekerja dengan basic research dimulai tahun 2015 lalu kita berjalan mulai dengan beberapa penemuan, lalu ada formulasi, kita berharap di tahun-tahun ini dan tahun 2030 mungkin ada proof of concept, lalu ada prototype dan terakhir kita harapkan ada produk. Tentu saja bagaimana ITB mengutamakan entrepreneurship dan lain-lain, kita harap ke depan kita bisa menjual biarpun tidak semuanya adalah paradigma pabrik di mana semua orang harus membuat pabrik, tetapi setidaknya kalau cuman hanya berupa teori-teori saja itu juga saya pikir kontribusi terhadap bangsa itu akan kurang baik. Lalu berikutnya di dalamnya banyak sekali mencakup berbagai multidisiplin, bahkan kita punya suatu kayak apa namanya semboyan kami adalah Advanced Interdisciplinary Technology for Better Future. Jadi kita memang melibatkan banyak sekali para peneliti dari berbagai bidang, berbagai fakultas. Kita punya board of expert, di dalamnya ada Pak Profesor Hermawan Dipojono, ada Profesor Bambang, ada Profesor Supriyadi, ada Profesor Wenten, dan ada Dr. Adityanto Ramelan. Lalu kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua, maka saya tekankan, emphasize kebetulan gitu ya. Lalu ada sekretarisnya, ada Ibu Triati dan Ibu Damar, lalu ada beberapa koordinator dan beberapa kepala laboratory dan juga research division. Mungkin di sini saya tidak akan mention semua, hanya saja di sini research divisionnya kita punya computational material design, nanomedicine, electronic device, nanobio dan environment, nanomaterial dan energy, dan material characterization. Mungkin beberapa ada yang belum update, nanti kita karena terus terang saya baru menjadi ketua, kita mau lakukan perombakan besar-besaran supaya kinerja di Nano Center ini menjadi lebih baik, insya Allah. Lalu berikutnya ada researcher kita, kalau bisa kita lihat satu-satu akan mencakup banyak sekali fakultas di ITB. Jadi ada dari FTI, ada dari FMIPA, ada dari SITH, ada dari STI, ada dari mana lagi? SF ya. Jadi
cukup mencakup berbagai bidang ilmu, termasuk di dalamnya ada fisika, biologi, terus farmasi, ada kimia, ada teknik fisika, ada teknik material, FTMD juga ada. FTMD mungkin, iya, seni juga, betul, seni juga. Karena partnernya Bu Feni juga dari seni, ya, jadi FSRD juga ada. Jadi semua kita coba untuk akomodasi di PPNN ini. Bahkan kita rencana akan buka istilahnya list anggota baru. Ya, kebetulan sekarang sudah lebih clear di dalam keanggotaan di mana semua orang yang terlibat atau yang memiliki satu motivasi atau suatu kecintaan terhadap nanoteknologi dan sains teknologi bisa masuk include ke dalam, tinggal kita list. Lalu kalau komunitas menerima, kita tinggal sahkan saja ke LPIT, ke Pak Gren, lalu keluarlah surat keterangan atau surat tugas sebagai anggota PPNN. Distribusi researchernya sejauh ini adalah kebanyakan dari FTI, terutama dari TF dan TK, lalu FMIPA-nya cukup banyak, FSTR sedikit, FTMD, SITH cukup banyak, lalu SF dan STI. Profesornya alhamdulillah doubling dari 2020 ke 2023 dari 6 menjadi 12. Asosiat profesornya tentu saja berkurang sedikit, lalu beberapa naik dari asosiat profesor dan seterusnya. Kalau kita lihat researchernya ada fluktuatif, doktoralnya kebetulan kebetulan kami ini memang diberikan mandat dulu waktu Project JICA untuk mendirikan PPNN, include di dalamnya adalah program studi magister dan doktor nanoscience dan nanoteknologi, dan alhamdulillah kemarin mahasiswa doktor kami pertama kali lulus, jadi baru pecah telur. Jadi kebetulan Dr. Joti lulus dengan nilai terbaik di bawah bimbingan Profesor Ferry Iskandar, dan kebetulan mewakili mahasiswa pasca untuk speech di Sabuga. Jadi alhamdulillah kemarin sebenarnya Dr. Joti udah lama lulusnya, cuman nggak bisa lulus karena terhambat dengan akreditasi. Jadi kita belum akreditasi, nanti kasihan sekali beliau kalau lulus, akhirnya akreditasi sudah selesai, dia bisa lulus ya alhamdulillah. Lalu yang berikutnya juga kita punya publikasi naik dengan internal publication-nya seperti Pak Gren mention, termasuk kontributor terbesar mungkin Pak Gren dan timnya. Jadi kita Q1 tetap mendominasi, alhamdulillah. Lalu penerimaan hibah ini juga yang perlu ditingkatkan, kalau ditanya apakah ini cukup, tidak. Dan juga kita punya pendapatan juga dari pengukuran, itu juga masih kurang, makanya ke depan kita buka berbagai kerjasama internasional yang perlu terus ditingkatkan. Sementara ini sudah diprakarsai oleh Profesor Wenton dan Profesor Henny, terutama Profesor Henny di bidang nanomedicine. Dan kita juga punya banyak kegiatan berupa workshop dan yang lain sebagai kegiatan tahunan. Dan juga kita punya kerjasama riset nasional yang cukup banyak meliputi, tapi kalau kita lihat belum mencakup misalkan Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain-lain. Mungkin ke depan kita dari peta ini kita bisa melihat pemerataannya harus tetap dilakukan mungkin lewat para bimbingan kami yang dari luar pulau agar kerjasamanya menjadi lebih luas. Salah satu mungkin yang perlu diapresiasi seperti Pak Gren, networknya sangat luas sekali kerjasama dengan teman-teman, dan mungkin nanti bisa lewat yang muda-muda ini kita tingkatkan kerjasama baik dari dalam bentuk publikasi maupun kerjasama riset secara real. Lalu kerjasama internasional sekarang masih tetap didominasi oleh Jepang. Kalau kita lihat banyak sekali kerjasama dengan Jepang, tapi sudah mencakup hampir semua benua. Jadi ada Singapura, Australia, Italia, Cina, Israel, Korea Selatan, Jerman, Thailand, UK, Arab Saudi, Taiwan, Malaysia, dan yang lainnya. Mungkin kalau kita lihat untuk Eropa mungkin pasti perlu ditingkatkan kalau kita dari segi jumlah negara ya, karena sekarang baru Jerman saja, mungkin Jerman dan Belanda. Untuk paten juga cukup banyak. Tahun 2023 kita punya sekitar 10 paten, dan kita berharap di tahun 2024 ini akan bertambah. Biarpun kalau kita lihat ada pergeseran dari target ITB, karena ITB sudah mulai ke tingkat yang lebih maju. Dia inginkan bukan hanya paten saja, paten yang tidak terpakai, tapi mencoba menargetkan paten-paten yang memang bisa laku. Jadi lebih selektif sekarang ITB dalam menseleksi kita mengajukan paten. Jadi itu sebenarnya satu challenge buat kita, sehingga kita menjadi lebih maju. Lalu yang berikutnya kalau kita lihat penggunaan alat kurang lebih rata dalam setiap tahun semakin bertambah. Tapi di sini biarpun pemakaiannya banyak, penghasilannya juga banyak, ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa alat tersebut akan semakin menua. Jadi memang ke depan kita perlu memikirkan kelangsungan hidupnya dalam arti peremajaan dari alat-alat tersebut.
Penggunaan alatnya sudah lumayan mencakup Indonesia bagian tengah dan barat, tapi kalau kita lihat belum mencakup Indonesia bagian timur. Mungkin nanti teman-teman dari Indonesia bagian timur, kebetulan ada adik kelasnya Pak Grand, bimbingan saya, Pak Didi di sana sekarang di Unimor, Universitas Baru di perbatasan antara Kupang dengan Timor di Pulau Timor, itu mungkin bisa menginisiasi kerjasama atau pemakaian alat dari Indonesia bagian timur. Lalu kita juga punya berbagai tim yang mengerjakan berbagai hasil. Saya berikan beberapa contoh, ini tidak semua dari tim-tim kami. Saya hanya meng-highlight kemarin beberapa yang diminta dan mengumpulkan, punten. Jadi ada Pak Ferry, hasil riset pengembangan material penyimpanan energi, lalu juga quantum dot tentang aplikasinya. Kita apresiasi sekali Pak Ferry, karena Pak Ferry terutama di bagian yang pertama beliau memang telah mengembangkan banyak sekali di bidang baterai. Lalu untuk quantum dot ini kemarin juga waktu COVID juga dipakai juga untuk sebagai pendeteksi COVID. Lalu yang berikutnya Pak Brian terutama untuk pengembangan chemosensor dan biosensor. Demikian pula Pak Brian juga terlibat di dalam pendeteksian dini COVID juga. Sampai boleh dibilang waktu itu kita mungkin di tim-tim yang tetap bekerja keras selama COVID di ITB, waktu ITB buka tutup. Mungkin kita ingat bahwa dari grup Pak Brian lah yang membuat ITB pecah telur. Yang pertama kali terinfeksi COVID adalah dari labnya Pak Brian ya, karena dibawa dari Bio Farma kalau nggak salah waktu itu virusnya. Ya, jadi ini kita perlu apresiasi bahwa beliau bekerja sangat keras di bidang chemosensor dan biosensor, dan juga untuk material konversi penyimpanan energi. Di sini ada superkapasitor dan juga untuk solar cell. Terus Pak Isa Ansori dari STEI mencoba untuk mengembangkan modul platform uji portable analisis elektrokimia. Jadi dengan sistem mungkin nanti ke depan akan menjadi lab on chip, dan beliau mungkin juga akan sudah bekerja sama dengan industri. Kemarin bersama-sama saya membawa ke perusahaan Hana Master di Padalarang untuk mencoba mengembangkan dia dalam bentuk yang lebih compact dan komersial. Jadi kita apresiasi sekali Pak Isa Ansori dan Profesor Feni Marta Dwi Fani dari STI mengembangkan untuk teknologi pasca panen, terutama dalam delay ripening menggunakan nanopartikel titania, nano fotokatalis titania. Kebetulan saya terlibat di dalam penelitian ini bersama Bu Feni. Dan hasil penelitian saya sendiri bersama Dr. Rino Rahmata Mukti itu mengembangkan nanosilika, terus juga ada counter electrode fotoanoda material untuk DSSC. Lalu computational material design, ini grup yang dikepalai oleh Profesor Hermawan Dipojono mengembangkan pengembangan material maju lewat perhitungan in silico. Jadi banyak sekali material-material baru dan mekanisme reaksi, misalkan katalisis dan yang lain-lainnya dapat dipelajari lewat in silico, di mana yang tidak dapat kita amati secara langsung. Jadi mungkin komparasinya secara eksperimental itu menggunakan spektroskopi, tetapi spektroskopi masih banyak teknik yang belum kita ada di Indonesia, tapi untuk sementara bisa diikuti lewat in silico, lewat teman-teman kita yang mempelajari computational material design. Ada beberapa hasil produk yang sudah jadi dikembangkan oleh Profesor Dr. Heni Rahmawati berupa beberapa obat-obatan yang masuk dalam kategori nanomedicine, juga kosmetik ya. Jadi ada high immune, ada excotics, ada beberapa seperti kayak permen gummy oleh Smart, terus ada bidadari, kue biskuit gizi dan lain-lain juga dikembangkan di tempat kami, juga hand sanitizer dan sabun anti najis. Maaf, itu bukan sabun najis tapi sabun anti najis. Nanti Pak Zeli marah gitu ya. Ini dikembangkan di PPNN ya. Terus ada beberapa equipment characterization yang terutama sangat lengkap di PPMN, terutama mencakup elektron mikroskopi, juga alat-alat yang lain, ada HPLC, AFM, spektroskopi ellipsometer, XRF, terus ada XRD dan yang lain, cukup lengkap di center kami, dan diharapkan semakin banyak yang memakai dan semakin berguna buat kita semua, terutama buat kemajuan ITB dan bangsa Indonesia.
Nah, setelah itu saya akan mencoba untuk mengajak kita semua memikirkan ke depan tren nanoscience dan teknologi di tahun 2004 itu mau kemana. Saya hanya mengambil dari berbagai lembaga yang mencoba untuk mewadahi startup. Ini Start Us Insight. Mereka melihat bahwa banyak sekali yang mencoba untuk mengembangkan nanomaterial, semiconductor nano device, green nanotechnology, nanocomposite, nanosensor, nanofilm, lalu nano encapsulation, energy nanomaterial, computational nanoteknologi sebagai topik-topik yang cukup tren di tahun 2024. Yang pertanyaannya adalah apakah kita atau kami dari PPNN dan kita umumnya ITB secara keseluruhan memberikan respon terhadap tren dunia ini. Apakah kita akan ikut ataukah kita ingin bikin tren lain atau kita berpikir tentang paradigma lain. Itu mungkin menjadi PR bagi kita semua. Lalu kalau kita lihat sharingnya, kita bisa bayangkan sekarang karbon nanomaterial memiliki share yang paling besar yaitu sekitar 16%. Dan isu dalam lingkungan lumayan besar 13, semiconductor nano device yang harusnya kita kuasai. Dan saya kemarin sangat bergembira waktu ada presentasi di CRCS bahwa Pak Trio dan teman-temannya sudah mendapat green light bahwa Indonesia akan kembali mengembangkan industri semiconductor biarpun itu sudah terlambat, lebih baik terlambat dibandingkan tidak. Lalu kita lihat nanocomposite, nanosensor, lalu nanofilm, nano encapsulation pada porsi yang kurang lebih sama. Energi nanomaterial masih sedikit kecil dan computational nanoteknologi mungkin salah satu yang paling kecil 6%. Kita bisa melihat bahwa yang 16% yang besar mungkin menjadi suatu ladang yang baik, tapi mungkin malah yang kecil ini menjadi tempat di mana tidak banyak orang bermain, kita bisa menjadi trendsetter, bisa menjadi yang pertama di sana. Mungkin kalau kita lihat computational teknologi mungkin masih menjadi tanda tanya ke depan karena sudah dikembangkan yang kita sebut sebagai quantum computing, tetapi ITB mau di mana? Sementara kalau kita lihat Pak Andrian mungkin yang bermain di sana, Pak Andrian sendiri katanya oleh teman-temannya dibilang bahwa quantum computingnya sebagai hobi. Jadi kebetulan beliau hobi gitu, jadi beliau mengembangkan di sana. Dan begitu kita kemarin ada quantum computing dan lain-lain, akhirnya ya ahlinya ya Pak Andrian karena Pak Andrian hobi di sana. Tapi sekarang bisa nggak ITB masuk ke sana? Tapi saya pikir akan still far to go karena kita tidak menguasai teknologi cryogenics, kita tidak menguasai laser, tidak menguasai optics, tidak menguasai banyak sekali teknologi pendukung. Ya. Termasuk misalkan kita masih ada keterbatasan dalam misalkan kalau kita mau bicara menggunakan bagaimana kita memanipulasi qubit atau qubit material misalkan, itu mungkin menjadi suatu challenge. Makanya so far di dunia pun masih kecil, masih 6%. Sebenarnya kalau kita mau masuk, kita bisa ke sana, tapi pesannya adalah nggak bisa sendiri. Jadi harus ITB semua bareng-bareng jebrus ke sana. Energi nanomaterial masih banyak sebenarnya, terserah kemarin kalau dari trennya mungkin Pak Grand Prix yang tahu banget bahwa ITB mendapatkan berapa dari ADB ya tentang energi, setengah baterai, setengah PV, PV-nya diminta sudah masuk ke perovskite. Kebetulan leadernya adalah anggota PPNN juga, Profesor Brian Yuliarto. Jadi energi nanomaterial nanti masuknya ke perovskite. Itu mungkin kita harus pergi ke sana, tapi itu masih menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ini hanya saya sampaikan, bukan berarti ITB harus begini, tetapi ini mungkin peta yang bisa ITB gunakan sebagai satu sasaran ke depan. Karena Pak Grand sendiri kan bermain dengan Maxen. Itu masuknya di mana, kita mau kemana. Nah itu juga masih terbuka semua, apakah Maxen bisa digunakan sebagai material qubit, itu mungkin pertanyaan ke depan. Oke, kalau kita lihat secara umum, progressing nanoscience di berbagai bidang science, mungkin kalau kita lihat chemistry cukup straightforward, karena dia sistemnya adalah bottom up. Kita mulai dari buckyball, carbon nanotube, grafen, carbon dots, dan yang lainnya. Kita mulai tahunnya juga cukup baik, 85, 91, 2004. Nah untuk fisik, lumayan dari XRD, BRAC dan lain-lain, lalu kita punya SEM, TEM, XPS, AFM, dan yang lain, karakterisasi umumnya. Lalu biologi, kita bisa lihat bagaimana semua makhluk-makhluk itu termasuk di dalamnya nanti kita punya molekul-molekul, biomolekul yang berukuran nano, dan mungkin perlu kita lihat di ITB juga ada beberapa teman-teman kita dari STH dan dari kimia yang menguasai juga teknologi untuk membuat partikel-partikel nano secara bio, maksudnya yang terkenal dengan VLP, virus like particle. Mungkin saya mention Dr. India dari kimia, ada
Pak Sony Suandono dari SITH. Terus kalau untuk computer science, kita lihat memang boleh dibilang, maka saya berikan terakhir karena sebenarnya ini adalah yang paling empuk dibandingkan semua aplikasi ini, karena sebenarnya yang menginisiasi teknologi nano adalah boleh dibilang teknologi semikonduktor. Karena boleh dibilang sampai sekarang yang paling bisa mengkontrol ukuran adalah teknologi semikonduktor. Kita mulai dari tahun 76, 84, 98 kalau kita lihat gambarnya Apple, 2009, 2018 terus sampai sekarang. Punten saya pakai pakai kubu biru. Kalau ada yang dari kubu merah, saya mohon maaf. Mungkin ada yang ngerti kalau yang suka komputer dari kubu merah adalah AMD, kalau dari kubu biru Intel. Bukan berarti saya enggak membela kubu merah karena terus terang karena enggak pakai kubu merah cukup lama, saya enggak tahu kubu merah sampai di mana sekarang teknologinya. Yang pasti kubu merah teknologinya lebih jago dibandingkan Intel. So far dia lebih kecil duluan. Intel lebih terlambat. Kalau kita lihat kita mulai dari 90 nanometer ukuran gerbang logikanya, terus turun sampai 65, 45, 32, 22, 14, 10, 7 nanometer. Ya, sekarang kita kalau yang kita beli itu sudah di bawah 10 nanometer. Kemarin terakhir masih 14-an, sekarang sudah di bawah 10. Lalu kita kalau ketemu sekarang sudah beli sudah 7 nanometer. Lalu sekarang Intel sudah siap-siap pergi ke 4 nanometer. Kenapa ada threshold di antara 7 ke 3? Karena di 4 nanometer kita menggunakan teknologi litografi yang baru yang disebut sebagai Extreme UV. Di Extreme UV semua, jangankan Extreme UV, UV vakum saja udah nggak ada cermin yang mengkilat di mata UV. Semua cermin itu transparan. Jadi mereka semua udah menggantikan optiknya, jadi mereka ganti optiknya, mereka ganti semua sistem litografinya mereka ganti semua. Dan mereka bisa masuk ke EUV, mereka pakai panjang gelombang 13,5 nanometer untuk sistem EUV-nya sehingga mereka bisa pergi ke 4 nanometer, 3 nanometer, lalu mereka masuk ke angstrom era yaitu 2 nanometer ke bawah. Dan ini sudah sangat terkontrol. Jadi boleh dibilang kalau ditanya nenek moyangnya nanoteknologi siapa? Industri semiconductor chip yang kadang-kadang kita lupa. Dan terus terang ini salah satu teknologi yang nggak dikuasai oleh Indonesia. Dan sekarang menjadi teknologi yang berperan dalam semua lini. Mungkin kita nggak bisa hidup tanpa dia sekarang. Kenapa? Masing-masing setiap orang buka YouTube, buka TikTok, buka apa semuanya, dalamnya ada dia. Lalu kita pasang pakai AC, AC-nya microcontroller semua ada dia. Mobil kita tatitut semuanya ada dia. Laptop kita semuanya ada dia. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa dia. Dan sekarang dikuasai oleh Taiwan, TSMC yang paling top. Dan katanya yang bisa pergi sampai ke di bawah 7 sekarang baru TSMC dan Samsung. Yang besar TSMC semua pergi ke dia, Nvidia pergi ke dia, Intel pergi ke dia, M3 pergi ke dia, Apple pergi ke dia, semuanya bikin di dia. Ya, nanti saya nggak tahu, mungkin kalau kita sambung dengan presentasi Pak Trio waktu itu kita bisa melihat seberapa besar yang dikorbankan oleh Taiwan, bagaimana mereka membuat negaranya menjadi raksasa chip. Dan kita lihat tidak hanya dalam kehidupan yang damai, tapi kehidupan berperang pun ternyata drone-drone semuanya pakai microcontroller, pakai chip, pakai prosesor. Jadi ini benar-benar perlu kita lihat. Dan kita lihat bahwa paradigma dari hukum Morse yang dulu sudah didobrak, kita akan masuk ke angstrom era. Dan semua yang orang berpikir bahwa gerbang logika tersebut menjadi tidak berfungsi, di mana 0 dan 1 menjadi diffuse, begitu kita masuk kok terjadi efek kungkungan kuantik atau quantum confinement, ternyata mereka bisa mengendarai efek itu. Sehingga kalau kita lihat chip-chip baru itu sangat cepat tapi dingin. Berarti kita sudah melihat ada mekanisme transfer data yang sedikit berbeda, pengolahan data yang sedikit berbeda biarpun masih dalam biner klasik 0 dan 1. Saya bicara panjang lebar karena ini salah satu hobi saya. Maklum masih kecil, enggak punya duit, jadi enggak bisa beli komputer bagus. Udah punya duit, enggak punya waktu. Game cuma download doang, enggak dimainin. Jadi tapi ya udahlah, kalau pas kuliah jadi suka presentasi tentang prosesor. Oke, kalau kita lihat roadmap untuk komersialisasi nanoteknologi dari produk ke depan itu bagaimana? Kita lihat memang sangat panjang sekali. Kita mulai dari ada ide itu saya setuju saya dengan Pak Zeli. Pak Zeli ini adalah dulu wali saya waktu TPB ya Pak.
wali saya, mentor saya, Pak Seli selalu pasti setuju dengan gambar ini. Karena Pak Seli selalu bilang, begitu ada ide, patenkan dulu V. Sebelum dicuri orang. Betul ya Pak Seli? Nah makanya ini gambar juga sama, ini bukan dari Pak Seli ini, atau doinya tuh. Ide patenkan dulu. Lalu kita baru bekerja proof of concept. Ya, dapatkan tim segala macam, lalu kita akan raising fund, dapat company segala macam, kita masuk panjang sekali sampai kita punya prototype produk dan manufacture. Dan di tengah-tengahnya itu banyak sekali kendala di mana peneliti itu frustasi. Dan biasanya sampai pensiun enggak jadi apa-apa. Itu saya sudah sempat sampaikan kepada Pak Bambang Rianto bahwa Pak ini bisa enggak ditolong. Dan mungkin ke depan dengan adanya LPIT itu salah satu tugasnya ya Pak Gren ya. Jadi mencoba untuk menjembatani istilahnya Pak Brian itu, istilahnya Pak Brian, Pak Rino bilang apa? Dead Valley, ya Pak Rino? Apa? Dead Valley dibilangnya ya, antara satu tahap dari ide, lalu kita punya proof of concept dan lain-lain sampai ke produk. Jadi Dead Valley itu dicoba untuk di troubleshoot di ITB, dan sini kita mungkin saya mengajak semua stakeholder di ITB untuk kompak. Oke. Di sini kalau kita lihat nanoteknologi startup itu butuh apa saja, butuh board advisor, di mana technical expertise, business expertise, non-binding strategic advice, mentoring, dan saya pikir ini harus cukup balance, tidak boleh terlalu technical, tidak boleh terlalu bisnis, tapi harus memang melihat dalam semua aspek secara balance. Lalu berikutnya kita juga punya external companies, di mana konsultan, lawyer, collaborators, dan ini penting karena ke depan juga banyak sekali kita akan berhadapan dengan hukum dan juga berhadapan dengan etis. Ya terutama teman-teman dari SITH, kemarin sahabat saya Bu Aang pernah bilang bahwa untuk beberapa kasus ethical di dalam mengembangkan produk, misalkan Bu Aang tuh kemarin exosome atau yang lain, itu sel punca, itu sangat apa ya, dia bilang kita nggak boleh melanggar etis, jadi sangat sensitif, jadi itu mungkin kita ke depan juga perlu banyak berteman dengan expert yang di bidang itu. Lalu yang berikutnya kita juga perlu board of directors, representing investor, making decision, terus kita perlu founders tentu saja berupa funds dan endorsement. Lalu kalau kita lihat dari TRL pertama kalau kita lihat dari idea, basic research, technology formulations, kita pergi ke need validation, small scale prototype, large scale prototype, lalu kita mulai masuk small scale prototype, kita sudah mulai bisa mencobanya, dimasukkan ke dalam sudah masuk TRL 4, TRL 5, kita bisa ada bentuknya, itu sudah mulai bisa dicoba. Apakah mau kemana, mau dimarketkan bagaimana, ya, mau di manage bagaimana, kita mulai bisa masuk ke tahap yang berikutnya. Sambil terus kita matangkan ke TRL yang lebih tinggi, prototype system, demonstration, first of kind commercial system, sampai full commercial application. Dan boleh dibilang bahwa antara idea, basic research, technology formulation, itu mungkin tidak ada dead valley. Needs validation mungkin juga nggak ada masalah. Nah begitu need validation, small scale prototype mulai ada masalah. Nah begitu dari small scale ke large scale biasanya ada dead valley. Bahkan di situ kadangkala terutama bagi beberapa kasus kita nggak bisa istilahnya enkapsulasi atau nggak bisa merapihkan. Kalau teman-teman misalkan elektro, dia nggak bisa merapihkan sirkuit segala macam. Tapi ternyata beberapa jika kita bicara dengan network kita, ternyata bisa selesai. Contohnya misalkan Pak Isa Ansori kemarin datang ke Hana Master, mereka bilang rangkaian elektronik yang penting jalan, mau pakai jumper segala macam, mau acak adut juga nggak apa-apa, nanti kita rapikan. Kita rapikan dalam bentuk PCB yang multi layer, yang rapih, yang efisien, nanti kita diskusikan lagi hasilnya, lalu kita tes dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada jalan. Nah di sini mungkin perlu kita di ITB bekerja sama semua, termasuk didukung dari atas ke bawah, jadi sistem yang masif ya. Jadi kalau saya pikir TSM ini jangan dibawa ke politik, tapi dibawa ke riset, ya. Dibawa ke riset, di mana kita semua se-ITB bekerja sama bareng-bareng, dan mungkin hal yang susah bagi kita, gampang bagi teman kita. Hal yang susah bagi teman kita mungkin gampang bagi kita, kalau kita ngomong ya insya Allah ada jawaban. Maka dari sini kita punya teknologi readiness, baru di sini kita juga butuh market readiness, management readiness, commercial readiness dan lain-lain. Dan saya pikir yang tiga lain itu bisa di-ignite. Sedangkan teknologi readiness itu memang tugas kita sebagai researcher atau peneliti. Nah pertanyaan saya adalah,
ITB 100 tahun udah lewat sebenarnya, dan nanti and beyond, maka saya bilang itu mau kemana? Apakah kita tetap berkiprah pada Pasteur kuadran atau yang sangat-sangat applied, Edison kuadran, untuk pergi ke profit, pergi ke startup lalu komersialisasi. Apa nanti ITB hanya di situ atau ITB juga saat yang bersamaan juga mau tetap mengembangkan Bohr kuadran, yaitu fundamental pure basic research yang nanti mendobrak bisa menghasilkan pemenang Nobel. ITB mau kemana? Saya nggak tahu, maka kita jawab bersama-sama. Maka saya bilang Quo Vadis. Karena kalau kita main di Pasteur diagram atau Edison diagram tidak akan pernah menang Nobel. Tapi kalau kita tidak hanya bermain di Bohr kuadran, untuk kelas Indonesia mungkin tidak akan didanai. Jadi di Indonesia dilemanya itu. Mungkin Pak Gren yang lebih mengerti tentang itu. Jadi apakah ITB akan mengembangkan secara simultan di Bohr kuadran sambil mengembangkan Pasteur kuadran dan Edison kuadran, atau kita lupakan saja Bohr kuadran. Kalau Bohr kuadran kita lupakan, Indonesia tidak akan pernah ada menghasilkan pemenang Nobel. Karena pemenang Nobel hanya dari Bohr kuadran. Mungkin saya tutup kuliah saya lagi. Saya tutup presentasi saya. Ayo bersama-sama kita pikirkan PR kita bersama, ITB mau kemana, dan tentu saja Nano Center mau kemana. Kami dari Nano Center juga welcome semua. Di sana ada sahabat saya Pak Hardev yang biarpun tidak tertulis sebenarnya anggota Nano Center juga. Kalau ada apa-apa dikit-dikit Pak Hardev ya. Terima kasih Pak Hardev sudah hadir. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fe, paparannya sungguh luar biasa. Mungkin kita langsung buka aja diskusi. Mangga Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi banyak sekali tadi ya Pak produk-produknya, produknya banyak sekali dan memang sangat-sangat multidisiplin. Bangga Bapak Ibu, Pak Adi Nugraha Pak dari PPPBL itu juga punya menghasilkan produk ini ya Pak, kayak furniture yang mungkin bisa ada nanoteknologinya Pak di sana. Mangga Pak. Kita welcome. Bahkan anggota kalau bisa sebanyak-banyaknya anggota ya. Cuman kemarin tuh saya nggak tahu Pak Gren, ini mungkin sekalian karena ada Pak Gren atasan kami di LPIT. Bukan, karena kemarin itu kalau nggak salah seingat saya pas zaman Pak Brian itu dibatasi anggota karena supaya ada rasio antara anggota dengan karya atau apa itu memang ada penilaiannya. Ya sekarang bebas saja Pak. Wah Bebas mantap saja. Alhamdulillah. Karena dulu lucu juga ada banyak yang mau bergabung, ada yang jadi pundung-pundungan kenapa nama saya nggak dicantumkan. Menurut saya semakin banyak anggotanya menurut saya ya lebih baik ya. Lebih baik, jadi mangga saja kita open semua. Terima kasih. Pak Zili kayaknya mau bertanya Pak. Mangga Pak. Harus bahwa ini bapak saya ini harus bertanya Mas. Ya mangga Pak Adi. Oke, ya Pak, perkenalkan nama saya Adi Nugraha dari Pusat Penelitian Produk Budaya dan Lingkungan ITB. Kita penelitian sudah sejak tahun 2021 itu, kita coba memproses limbah kotoran sapi Pak, sapi, menjadi sebuah material yang nanti dia jadi bisa material produk-produk, misalnya ya produk industri ya, produk fashion gitu ya. Memang di situ kita kerjasama dengan material developer gitu ya. Cuma memang tetap ada kendala ya. Kita udah sampai produk jadi. Sebagai contoh kita udah bikin lampu, bikin speaker dari bahan kotoran sapi. Nah itu udah kita coba bahkan pamerkan dan ada yang masuk ke market Pak. Nah itu ada problem ya, ternyata kita masih nggak bisa mengatasi ada jamur Pak ya dari kotoran sapi. Yang saya ingin tanyakan ada hubungannya nggak misalnya
dengan nanoteknologi ya bisa mengantisipasi material ini jadi steril terhadap jamur gitu loh. Ya, saya sebenarnya backgroundnya desain produk Pak. Jadi soal teknologi ini angkat tangan gitu ya. Saya cuma bisa ngedesain produknya dan kita punya tim juga orang materialnya ya. Ada dari biologi juga ya, ada dari kalau bikin speaker kita punya orang teknik elektronya. Nah ini masalahnya. Kalau untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu, apa mungkin nanoteknologi juga terlibat gitu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ini saya pertama-tama mungkin apresiasi, terima kasih Pak. Kalau mungkin saya secara pribadi dengan teman-teman dari FSRD juga kerjasama banyak. Bahkan saya boleh bilang lebih maniak lagi, saya sahabatnya Pak Dik-Dik, pelukis. Jadi kita menangani bagaimana analisis kimia terhadap lukisan-lukisan dan lain-lain, itu juga kita lakukan. Jadi kita ya saya pikir ITB tidak ada kampus yang semeriah ITB gitu. Semoga kita ke depan kerjasamanya semua mingle-nya semakin baik gitu ya Pak, amin. Nah mungkin kalau dari pertanyaan Bapak mungkin saya diketawain oleh Pak Zeli nih, Pak Zeli udah senyum-senyum kenapa dia muncul jamur, pasti Pak Zeli pikir si V bisa jawab apa enggak. Ya pada prinsipnya dia akan muncul jamur selama masih ada makanannya Pak Zeli ya. Nah selama jadi kalau misalkan kita mungkin mau straightforward ya prosesnya di mana ya makanannya itu dibuat tidak bisa dimakan atau dibersihkan sehingga tidak ada. Dibandingkan kita makanannya masih ada lalu kita berikan suatu nanopartikel yang sifatnya membunuh bakteri itu mungkin lebih straightforward gitu. Caranya macam-macam, misalkan apakah misalkan dia memakan karena mungkin Pak Zeli nanti menguji saya lagi. Dia bisa dimakan kenapa? Karena enzimnya mengenal. Lalu bisa nggak kita buat chemicalnya agar enzimnya nggak mengenal gitu. Kalau mungkin kalau pola pikirnya orang-orang teman-teman biokimia gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalkan seperti itu memang sulit ya bisa saja banyak diberikan nanopartikel yang bisa saja membunuh bakteri. Tapi saya pikir itu yang ditakutkan adalah bukan solusi. Tapi apakah ada proses yang mungkin lebih baik di mana entah dia menjadi tidak ada lagi makanannya. Karena sebenarnya kan yang ingin dipakai sisa serat selulosa yang tersisa dari kotoran sapi itu kan ya Pak ya? Iya benar Pak. Jadi bukannya hal-hal lain yang masih bisa dimakan, maksudnya yang enak bagi jamur-jamur itu kan sebenarnya kan ya Pak ya? Nah ini mohon maaf ya Pak ya. Pertama kita eksperimennya bindernya itu benar-benar kita beli dari toko material. Ya supaya gampang diaplikasikan secara teknologi yang sederhana itu nggak berjamur, tapi dari banyak dari banyak masukan dari konsumen harusnya semua materialnya kalau bisa dia bilang nature gitu loh ya. Nah terus orang material kita mencoba dari tapioka karena idenya adalah tapioka secara tradisional pernah dipakai biasanya buat lem gitu loh ya. Tapioka dicampur sedikit cuka, campur sedikit gula kalau nggak salah. Mungkin itu makanannya. Nah setelah kita perbaiki itu, oke, emang itu jadi seksi gitu ya, karena semuanya bahan alam. Tapi ternyata memang jadi timbul jamur. Mungkin karena ini Pak ya? Iya karena sebenarnya terutama ya mungkin kalau mau lebih detail guru saya Pak Zeli yang bisa jawab. Karena Indonesia kan juga lembab Pak, jadi permasalahannya mungkin beberapa hal seksi itu bisa bertahan di negara subtropis. Misalkan contohnya seperti ini Pak, bagi kita orang Indonesia itu namanya roti bulukan kan itu umum ya Pak ya, roti bulukan. Bisa kebayang nggak Pak, teman saya yang dari Rusia, dari Saint Petersburg, belum yang dari Moskow loh Pak, yang dari Saint Petersburg, daerah Rusia yang menurut mereka paling mild, itu bilang, tidak ada roti bulukan, tidak ada namanya roti kadaluarsa. Roti itu cuma menjadi keras, tinggal kamu kasih air sedikit lalu masukkan ke oven atau kamu kukus sedikit lalu roti bisa dimakan lagi. Bisa kebayang nggak Pak pemikiran mereka seperti itu? Tidak ada roti bulukan di kepala dia, karena memang di sana tidak pernah ada roti bulukan. Tapi di kita roti bulukan. Jangankan roti, kita punya tas kulit saja ditaruh di lemari bulukan. Iya langsung bulukan. Bulukan. Jangankan itu, kulit kita pun panuan. Ya itu kita Indonesia, jadi maksud saya hal itu mungkin perlu diterima dalam arti selama itu masih ada makanannya, saya pikir memang kecuali memang begini,
ada yang disebut sebagai usia dari suatu produk, dan saya juga baru tahu ternyata itu memang dirancang supaya produk tersebut memang suatu saat akan rusak sehingga produsen akan bisa menjual kembali produk itu kepada konsumen yang sama. Kalau memang itu memang produk Bapak memang diinginkan dalam suatu rentang yang cukup memungkinkan dia awet lalu tiba-tiba sekian tahun dia rusak, mungkin boleh saja kita berikan beberapa jenis chemical atau nanopartikel, contohnya misalkan atau mau dibikin seksi lah nanopartikelnya AG lah yang misalkan anti bakteri atau apa segala macam, anti jamur atau apa yang bisa membuat dia cukup awet, tapi ya begitu satu saat dia tertentu ya tetap saja rusak karena masih ada makanannya di sana gitu. Jadi tapi karena coba misalkan kita punya, saya juga baru tahu ternyata sejarah, ini mungkin saya sedikit baru tahu kemarin nonton YouTube, ternyata Corning Glass yang kita, Gorilla Glass yang kita pakai untuk HP itu sejarahnya begitu panjang. Ternyata dimulai dari gelas birnya orang Jerman Timur dan perusahaannya bangkrut karena gelasnya nggak bisa pecah, Pak. Gelasnya nggak bisa pecah, terus mereka pikir akhirnya mereka jual semua di Jerman Timur udah nggak bisa dijual, mereka bawa ke Jerman Barat, mereka bawa ke Eropa Barat. Eropa Barat bilang, oh kita nggak mau beli paten kamu, kita nggak butuh gelas yang nggak bisa pecah, gelas biarin saja seksi, pecah-pecah lah, kita suruh orang beli lagi. Kalau pakai cara kamu, perusahaan kita bangkrut. Akhirnya itu bubar, perusahaannya sampai tutup tahun 19 berapa dia tutup. Sebelum penyatuan Jerman dia tutup. Setelah itu ternyata resepnya dibawa oleh orang lalu dibeli sama Corning dan lain-lain, akhirnya menjadi kaca yang sangat tangguh yang sekarang kita nikmati sebagai Gorilla Glass 1, 2, 3 dan 4 misalkan. Sekarang udah berapa ya? Udah 5 kali. Saya lupa. Nah, maksud saya apakah umur itu penting? Kalau umur itu penting, oke, kita mungkin bermain tadi, kita bersihkan saja makanannya nggak ada sehingga dia nggak bisa dimakan jamur karena memang enggak ada makanannya. Tapi kalau memang umur itu tidak terlalu penting, oh dia hanya perlu bertahan misalkan 2 tahun Pak Fei, ya sudah kita akalin aja agar dia bisa bertahan 2 tahun dalam lingkungan misalkan RH relative humidity sekian. Itu mungkin menjadi solusi bagi kita semua. Kita ambil jalan tengah dan penelitian itu saya pikir multidisiplin, bisa kita keroyok rame-rame. Saya pikir se-ITB boleh dibilang ya frankly speaking di ITB kita nyari ahli apa aja ada, cuman yang kurang adalah kerjasama. Dan yang paling kurang lagi adalah perintah dari atasan untuk bekerja sama. Dulu saya nggak berani ngomong seperti ini, tapi alhamdulillah udah GB, ini ngomong aja lah. Kalau dulu kan takut ya dijitak dari atas, sekarang ya saya yang ngajarin gini apa-apa, diajarin Pak Zeli. Oke, Pak mungkin bisa menjawab. Ya, makasih Pak. Makasih banyak. Ya. Mangga Bapak Ibu yang lain, Pak Hardev. Oh Pak, oh mangga. Mangga. Ya, baik. Terima kasih Pak Grand Brix, Pak Fei. Luar biasa ini presentasinya. Saya Hari Devianto dari Teknik Kimia, termasuk pelanggan loyal dari PPNN. Mungkin ada rencanakah Pak, kami cukup kesulitan terkait karakterisasi yang berhubungan dengan binding energy, khususnya XPS. Apakah ada kemungkinan ke depannya menjadi salah satu target prioritas karakterisasi dari PPNN ini, karena banyak sekali teknologi nano yang khususnya pada saat kebutuhan elektrokatalis ataupun katalisis membutuhkan fungsi dari ukuran terhadap binding energinya. Mungkin pertanyaannya singkat itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hardev, sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kata Bu Damar, kalau ada duit kita masuk prioritas utama untuk beli XPS, UPS. Dan saya juga sudah bilang kepada Bu Damar, andai kata kita beli XPS, tolong beli XPS yang dengan UPS yang benar. Jadi jangan pakai helium 1, pakai helium 2. Kita pakai helium 2-nya yang 40 eV. Pakai 40 electron volt. Jadi kita bisa lihat semua frontier orbital. Jadi saya bilang seperti itu karena kebanyakan orang pakai helium 1, frontier orbitalnya overlap, nggak begitu kelihatan. Terus kita beli XPS sekalian aja sama. Jadi teman-teman yang bisa bekerja banding energi besar, yang elektron core dia dapat yang orbital yang frontier dapat, orbital yang core dapat.
Jadi kita doakan saja semoga nanti dari entah pendanaan yang mana ITB, pokoknya PPMN memprioritaskan untuk XPS, UPS. Dan yang berikutnya adalah saya juga tekankan kepada Bu Damar bahwa jangan beli XPS yang untuk eksperimentalis. Jadi XPS yang wah kayak robot itu loh Pak Hardev, yang kita butuh melatih teknisi yang skillful banget. Terus begitu teknisi kita kecapean, tiba-tiba sampelnya jatuh, terus tiba-tiba kita breaking ultra high vacuum, lalu dalam waktu 3-4 hari kita akan bersihkan XPS-nya, vakuumin lagi, kita baking segala macam kayak orang gila. Terus ujung-ujungnya seminggu kita nggak dapat apa-apa. Ya, saya bilang semuanya yang pakai kaset, yang cuman pencet, kita ngelatih asisten kita seminggu itu udah pakar. Jadi nggak ada sampel jatuh. Terus ternyata sekarang sudah ada alhamdulillah alat seperti itu. Jadi itu sebagai prioritas kita. Tapi kecanggihannya, resolusinya, segala macam, energy analyzer-nya dan lain-lain udah hampir sama kayak yang eksperimental, tipe eksperimental zaman dulu. Biarpun tipe eksperimental yang zaman sekarang lebih canggih, tapi saya pikir mungkin kita belum perlu ke sana gitu. Tapi kalau misalkan nanti kita mau yang angle resolve segala macam, RPES atau apa segala macam, mungkin perlu ke depan, ya tunggu dana berikutnya lah. Karena saya pikir teman-teman yang bekerja dengan unsur-unsur semua baterai, elektronik apa segala macam, seperti kata Pak Hardev, butuh sekali informasi XPS dengan terutama itu yang bekerja dengan banyak elektroda ya Pak ya. Butuh sekali distribusi bilox. Distribusi bilox enggak bisa cuma 2 metode mungkin, XPS sama NMR padat takes time, XPS lebih cepat, jadi mungkin XPS solusinya itu sudah masuk dalam prioritas kami Pak. Ya, mohon dukungannya aja nanti siapa tahu kalau ada di kancah-kancah mana Pak Hardev dan teman-teman juga tolong bantu untuk menggolkan bersama agar ITB punya. Kalau nggak salah sekarang sudah punya itu BRIN ya. BRIN ya. Yang sudah punya BRIN, tapi saya nggak tahu bagaimana tipenya. Ngantrinya tapi hampir 2 bulan Pak. Pasti Pak, karena cuma satu-satunya di Indonesia. Cuma satu Indonesia. Dan beberapa hal memang seperti kayak kita punya, misalkan kita bilang kita campuran bilok, misalkan mangan campuran bilok segala macam, nggak bisa pakai apa-apa lagi kecuali pakai XPS gitu. Oke, terima kasih Pak Hardev untuk masukannya. Iya Pak, cuma satu yang punya XPS ya di BRIN. Iya di BRIN Itu pun Indonesia. satu sampelnya 2,5 juta ya Pak. Itu 2,5 juta saya pikir juga pasti laku kayak kacang goreng karena namanya butuh mau gimana lagi. Mudah-mudahan tahun depan ada pendanaan Pak. Ya ini Pak Gren semua yang tahu dananya nih makanya kita ini- baik-baik sama Pak Gren. Enggak Pak. Tahun ini tuh ITB dapat dana PUAPT bersama 5 perguruan tinggi lain Bapak Ibu. Jadi namanya Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi. Tahun ini tuh total dana yang ITB dapat tuh sebesar 190 miliar. Yang sayangnya tidak ada usulan yang masuk mengenai XPS. Nanti tapi dari kementerian itu Pak Hardev merencanakan kegiatannya itu bisa berlangsung selama 3 tahun multi years. Tapi tergantung performa ITB di tahun ini terkait pengadaan dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan tahun depan itu bisa ada dan moga-moga bisa ada usulan mengenai XPS juga. Oh Pak. jadi udah greenlight ya Pak ya. Greenlight Pak Gren ya boleh ngajukan XPS ya. Tapi mudah-mudahan tahun depan ada. Karena XPS itu sekitar 20 M lah ya. Sekitar 20 M lah. 35 ya? Ya waktu itu lengkapnya 35 berarti. Tapi setidaknya tahun ini akan ada single crystal X-ray Pak, walaupun bukan XPS lagi-lagi. Ya. Mungkin alat apa aja Pak yang akan datang Pak tahun ini? Mungkin sebagai sebagai Kalau yang besar-besar kita punya ini pada single crystal X-ray, kemudian ada juga nanti NMR yang 400 MHz. Jadi nanti ITB punya 2 Pak. Yang satu kita sudah punya yang 500 MHz, satu lagi yang 400. Kemudian nanti kalau tidak salah ada juga LC-MS ya. Mungkin dari ibu-ibu yang dari Bu Reni dari SITH juga bisa ya Bu ya, pakai juga ya LC-MS, liquid chromatografi, mass spektroskopi, spektrometri gitu.
Dan masih banyak yang lain. Total itu akan kedatangan tahun ini kita 57 alat Bapak Ibu yang nanti pemakaiannya akan dikoordinasikan lewat LPIT. Jadi nanti ketika tahun ini semua alat sudah ada di ITB, kita akan buka seluas-luasnya penggunaan, karena dari program tersebut ada permintaan dari kementerian agar aksesnya harus dibuka seluas-luasnya, termasuk kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam negeri yang lain maupun kolaborator internasional. Jadi mudah-mudahan nanti tahun ini kami akan, setelah alatnya semuanya ada, instalasi dan siap pakai, tentu informasinya akan kami buka seluas-luasnya. Sistemnya sama pakai SIPA, Pak? Iya, kita adopsi dari mirip SIPA, SIPA ya, iya, mirip SIPA. yang punya PPNN. Mangga Bapak Ibu, kalau masih ada diskusi mungkin bisa 1-2 pertanyaan untuk kita berdiskusi. Ya, mangga. Perkenalkan, nama saya Egy Rizky, saya mewakili PT IO, tapi sebelumnya saya research di bawah bimbingan Prof. Bambang Sunendar. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan Pak, gini, jangankan alat-alat yang lain, alat-alat yang paling fundamental saja seperti SEM itu kita ngantrinya jor-joran ya Pak, apalagi kalau misalnya ini sebagai masukan juga gitu Pak. Apakah mungkin gitu ditambah lagi gitu SEM-nya yang fundamental yang kayak gitu kan, istilahnya nggak mungkin, nggak hanya orang-orang material saja yang pakai yang di nano. Mungkin itu ya Pak, mohon maaf kalau kurang berkenan dari pertanyaan saya. Ya, Terima kasih. terima kasih. Itu memang juga disampaikan oleh beberapa rekan kami kemarin. Profesor Agung Nugroho memang bilang kepada saya juga, dibandingkan berkonsentrasi kepada beberapa pengukuran yang sifatnya canggih, yang mungkin sifatnya eksotik, tapi memang Indonesia belum punya atau tidak banyak yang pakai, atau tapi kita harus punya seperti tadi yang Pak Hardev, XPS, UPS. Kenapa enggak konsentrasi saja kepada misalkan XRD atau SEM yang memang banyak yang pakai, laku dan lain-lain, di mana kita bisa meningkatkan istilahnya volume layanan dan lain-lain. Kemarin Profesor Agung juga bilang kepada saya seperti itu. Itu memang ada hal beberapa kendala gitu, mungkin nanti Pak Gren bisa menjelaskan, karena dalam pengadaan barang, kadangkala di dalam pengadaan barang besar terutama yang miliaran di universitas, kadangkala dipertanyakan kalau barang-barang itu barang yang sama lagi dibeli lagi, itu ada seperti itu. Jadi memang mungkin tapi saya pikir sekarang sudah cukup, kan di ITB sendiri SEM cukup banyak ya Pak Gren ya. Jadi ada di TL, seingat saya ada di Tambang, ada di MIPA, ada di PPNN. Dan di TL sebenarnya kualitasnya sama dengan yang di TL mungkin belum aktif ya, belum terlalu aktif ya. Itu mungkin katanya mau diaktifkan, katanya mau kerjasama dengan PPNN. Itu sebenarnya tipe yang di TL persis sama, kopas dengan yang di PPNN. Jadi kalau yang PPNN performanya A, harusnya yang di TL sama. Jadi kalau sudah sebanyak itu mungkin perlu bukan berarti kurang ya, bukan berarti cukup ya. Sebenarnya kalau kita boleh beli lagi dan uangnya tidak terbatas, pasti akan beli terus. Cuma pertanyaannya, kalau misalkan ada beberapa hal yang memang kita belum punya dan memang perlu, misalkan seperti sekarang salah satu yang di PPNN prioritaskan adalah VSEM dan XPS. Itu karena memang VSEM kita bagaimanapun butuh. Karena untuk material-material yang nano, 2-3 nano, terus udah gitu punya struktur yang nano 5, 6, itu udah gak bisa kelihatan pakai SEM biasa. Jadi harus pakai VSEM. Dan XPS juga, XPS UPS juga menjadi suatu hal yang sekarang dalam publikasi juga selalu ditanya, ini kok meneliti ini nggak ada XPS-nya, selalu dilempar lagi XPS, itu juga menjadi suatu, kok Indonesia nggak ada XPS, jadi itu menjadi prioritas kita. Tapi memang kalau memang itu ada dananya, saya pikir, dan diperbolehkan oleh pemerintah, kita akan beli, gitu. Karena ya kalau butuh kenapa nggak beli? Cuman memang dulu misalkan kayak mungkin pernah ada cerita bahwa ketika ITB semua diberikan dana bisa beli 2 XRD. Jadi saat itu material butuh beli XRD, TK juga diberikan dana untuk XRD di tahun pengadaan yang sama. Akhirnya diberikan di bawah satu kesepakatan bahwa yang dibeli hanya satu. Karena jangan sampai terjadi temuan.
akhirnya FTMD menaruh XRD-nya di TK selama sekian tahun. Sekarang sudah dikembalikan ya Pak Hardef ya. Itu ada cerita seperti itu dan saat itu ya saya ada di sana. Jadi bersama senior saya Pak Adityanto Ramelan. Saat itu Pak Akmaloka yang menjadi rektor dan langsung itu memang dibilang Pak Loka jangan sampai ada temuan, mending uangnya dialokasikan untuk hal yang lain. Jangan sampai ITB kena temuan bahwa oleh BPK kenapa membeli 2 alat yang besar yang sama, yang takutnya disalahartikan oleh orang keuangan sebagai penyelewengan dana. Jadi seolah-olah adalah misalkan saya yang ngadakan, saya berkong kali kong dengan penjual agar laku barangnya beli 2 nggak beli 1 gitu. Padahal sebenarnya dua-duanya butuh. Ya kalau ngomong jujur untuk yang grup yang bekerja dengan katalis dan lain-lain, Pak Grand dan misalkan yang kerja dengan elektroda dan lain Pak Fuel Cell, Pak Hardef, XRD mungkin udah nggak dihitung lagi banyak ya Pak Grand ya. Butuh banyak sekali pengukuran XRD, tetapi saat itu ada administrasi yang membatasi. Itu ada kejadian. Kenapa saya mention di sini? Karena kejadian itu memang kita alami secara real. Bahkan saya tidak takut mention kejadian itu. Jadi ada batasan seperti itu Bu. Jadi memang setelah lewat waktu, misalkan sekarang, mungkin nanti begitu kita punya dana lebih, setelah prioritas-prioritas itu terlewati, kita akan beli SEM lagi. Ya insya Allah, doakan saja ITB banyak duit. Ya, amin. Jadi dari 57 alat yang tadi saya mention ada SEM juga. Jadi nanti akan ada tambahan SEM Bu. ITB punya kalau XRD mungkin sudah lumayan ya Pak ya. Di kimia sendiri juga ada, di TK setelah pindah ke mesin ada lagi ternyata yang baru. Jadi sudah lebih baik gitu. Nah, tapi memang dari sekian alat yang diadakan 57 itu kementerian memang minta tagihan luarannya jangan cukup lumayan Bu. Jadi nanti harus sekian publikasi. Sekian misalkan paten yang akan dihasilkan dan lain sebagainya. Jadi ketika kami bikin proposal ya sudahlah insya Allah bisalah ITB gitu. Jadi nanti tentunya ketika sudah ada mohon bantuan dari semuanya agar kita sama-sama bisa memanfaatkan alat-alat tersebut dengan sebaik mungkin. Mangga Bapak Ibu jika ada lagi mungkin satu terakhir. Oke, kalau mungkin sudah tidak ada, mungkin Pak Fei jika ada penutup kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Gren. Suatu kehormatan bagi saya untuk memaparkan tentang center kami dan kami berharap kerjasama antara center di seluruh ITB semakin mesra dan mungkin dengan paparan yang singkat ini bisa membuka celah-celah kerjasama baru. Dan juga mungkin ada, saya berharap juga ke depan banyak sekali anggota para peneliti ITB yang bisa punya banyak kaki jadi di multi center. Jadi kita berharap gerbang-gerbang kekuasaan itu kita jebol lah. There is no more lords in ITB. Kita kerjasama semua demi ITB Jaya. Kita sangat iri dengan kampus-kampus lain yang bekerja sama dan kita harapkan ke depan pemimpin kita juga bisa mengajak kita ada banyak hal-hal top down dan alhamdulillah di kimia kita sudah mulai coba ya Pak Zeli dari beberapa proyek Pertamina kita coba top down ya. Jadi kita berharap di ITB juga sama. Kita mungkin bisa melihat beberapa teman-teman kita yang punya grup riset besar, kita bisa belajar kepada mereka dan kita berharap bisa ditiru juga. PPNN juga open rekrutmen untuk anggota-anggota supaya bidangnya makin banyak, makin terap, makin maju ke depan, jadi makin gak ngawang-ngawang gitu ya, dan makin tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan di ITB dan apa yang dibutuhkan di masyarakat. Mungkin sekilas penutup dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk segala kesalahan atau ada canda saya yang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu, dengan begitu berakhir diskusi kita pada hari ini. Nanti dalam seminggu atau 2 minggu ke depan akan ada undangan lagi, presentasi lagi dari pusat-pusat penelitian yang lain. Pak Zeli belum ya Pak? Pak Zeli belum, Bu Reni juga belum ya? Ibu juga belum ya Bu? Nanti menyusul undangannya. Kita saling berbagi ilmu dari semua pusat-pusat penelitian yang ada. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini. Udah bisa ini mah. Al-Fatihah hafal, Al-Fatihah. Al-Fatihah hafal. Al-Fatihah hafal. Pak, makasih.